Nah ini Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu, akhirnya beliau hijrah ke kota Madinah. Beliau tinggalkan itu harta untuk mereka orang-orang musyrik yang mengganggu, menyakiti mereka. Orang mukmin yang zahiran wa batinan, diantaranya Allah katakan wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ini menjelaskan, menerangkan sifat orang mukmin yang sejati, yang sempurna imannya. Ya, mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah sempurna iman. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana sifat mereka? Orang-orang yang mukmin sempurna imannya. Wa minan nasi, dan adalah tetap dari sebagian manusia, man, bahwa orang yashri, yang menjual orang tersebut, yabi'u, yakni menjual orang tersebut, nafsahu, akan dirinya, yabdhuluha, yakni memasrahkan akan dirinya, fi ta'atillah, di dalam taat kepada Allah, ibtigha'a talaba mardatillah, karena mengharap ridha Allah. Ridahu, yakni ridha Allah, wa huwa Suhaibun, bahwa orang tersebut adalah Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Suhaib. Bagaimana nasibnya Sayyidina Suhaib? Lamma adzahul musyrikun hajara ilal Madinah. Ketika beliau masuk Islam, Sayyidina Suhaib maka diganggu, disakiti, dianiaya, ya, oleh orang-orang musyrik. Maka beliau hijrah ke kota Madinah. Wa taraka lahum malahu, dan beliau tinggalkan harta beliau untuk mereka orang-orang musyrik. Ini pelajaran untuk kita semua, ya, untuk kita orang-orang mukmin. Ikuti akhlaknya orang-orang mukmin yang sejati. Ikuti, ya, tauladani kelakuan orang-orang mukmin yang sempurna imannya. Bagaimana tanda orang mukmin yang sempurna imannya? Mereka berani mengorbankan hartanya untuk menyelamatkan keimanannya. Berani mengorbankan hartanya, keluarganya, rumahnya, kekayaannya, asal selamat imannya. Nah, itu sifat orang mukmin yang sempurna, ya. Contohnya seperti Sayyidina Suhaib. Hati-hati, apalagi zaman sekarang banyak godaan, ya. Banyak rayuan-rayuan manusia yang akan menghancurkan agama Islam. Jangan sampai kita tergoda dengan rayuan-rayuan duniawiyah. Jangan sampai kita korbankan agama untuk dunia. Itu bukan sifat orang mukmin yang sejati, ya. Itu sifatnya orang-orang munafik. Orang-orang munafik, mereka mengorbankan agama untuk dunia. Tapi orang-orang mukmin yang sempurna imannya, mereka korbankan nyawanya pun murah untuk membela agamanya. Ini nasihat untuk kita, pelajaran untuk kita semua, ya. Jadi orang-orang yang sempurna imannya, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang berjuang mengerahkan segala kemampuannya di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka korbankan hartanya untuk menyelamatkan keimanannya, semata-mata mereka mengharap ridha Allah. Yang mereka cari ridha Allah. Orang-orang mukmin yang sempurna itu seperti itu. Yang mereka cari, yang mereka harapkan, yang mereka dambakan adalah ridha Allah. Ini terjadi kepada Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu. Sayyidina Suhaib ini ketika beliau masuk Islam, orang-orang musyrik mengganggu beliau, mencaci maki beliau, padahal beliau sudah tua. Ketika beliau masuk Islam sudah tua. Faqala inni rajul kabirun miskinun laisa binafikum wa firari laisa bidarikum.
Kata Sayyidina Suhaib, saya ini seorang laki-laki yang udah tua, nggak ada gunanya untuk kalian. Kenapa kalian ganggu saya, menyakiti saya? Saya ini udah tua, ya, nggak guna untuk kalian. Adanya saya di hadapan kalian, di kalangan kalian tidak berguna. Andai kata saya jauh dari kalian, itu tidak berbahaya. Itu kata beliau. Fa in kana min jihatil mal fahuwa. Kalau kalian memang ingin harta, mengganggu saya, menyakiti saya, ambil tuh harta. Masya Allah. Beliau korbankan harta, ambil tuh harta. Jangan ganggu saya sudah mau memeluk agama Islam. Itulah perjuangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu ingin memeluk agama Islam itu penuh dengan tantangan, dengan rintangan. Mereka itu penuh dengan ujian. Kalau kita tinggal syukurnya. Kalau mereka ada yang diancam, ada yang disiksa, ada yang diusir, ada macam-macam. Kita ini harus bersyukur kepada Allah, ya. Mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjuang mati-matian ingin memeluk agama Islam harus menghadapi bermacam-macam ujian yang sangat dahsyat. Semua diuji. Masya Allah. Ada yang dikucilkan, ada yang diusir, ada yang dihina, ada yang disiksa oleh majikannya, ada yang disiksa oleh kawan-kawannya, ada yang dibenci oleh kawan-kawannya karena memeluk agama. Nah, ini kita perjuangkan Islam kita, ya. Kita ini sudah nikmat, sudah Allah berikan nikmat iman, tinggal kita jaga, kita perbaiki, kita sempurnakan, kita perkuat ini kenikmatan iman yang ada dalam diri kita, ya. Perkuat dengan bagaimana cara memperkuatnya? Dengan takwa Allah, dengan melaksanakan takwa kepada Allah. Nah, itu takwa Allah itu salah satu cara untuk memperkuat keimanan yang ada dalam diri kita, ya. Kalau orang kuat imannya, dia tidak tergoda oleh dunianya, tidak tergoda oleh hawa nafsunya, tidak tergoda oleh setannya. Kalau kuat imannya, harus kita perkuat iman. Kalau tidak kuat imannya, khawatir lepas imannya nanti. Elehan kete tekau dibibita, duit anu saanu, asal maneh lepas iman. Naudzubillah min dzalik. Ini terjadi saat ini, banyak terjadi, ya. Kenapa? Karena keimanannya lemah, sehingga mengorbankan agamanya, imannya untuk meraih dunia. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Jangan sampai. Iman ini yang sangat mahal, iman ini yang sangat berharga, jangan kita gadekan, jangan kita korbankan untuk meraih dunia yang, ya, dunia ini hina. Dunia ini sangat kecil, sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iman ini sangat berharga. Allah berikan nikmat iman ini kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nah, kita tinggal bersyukur, salah lukur orang teh dijadikan jelma iman teh, ya. Tong susah wae, tong bingung wae, sing sararu rukur dibere nikmat iman. Alhamdulillah urang teu dijadikan jelma kafir. Alhamdulillah urang teu dijadikan jelma musyrik. Kudu syukur ka Allah. Bagaimana cara mensyukuri nikmat iman? Dengan takwa kepada Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah laksanakan, apa yang dilarang oleh Allah jauhi, semata-mata karena Allah. Nah itu, ya, untuk menjaga keimanan, keislaman kita. Nah ini Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu, akhirnya beliau hijrah ke kota Madinah. Beliau tinggalkan itu harta untuk mereka orang-orang musyrik yang mengganggu, menyakiti mereka. Itu Sayyidina Suhaib. Wa qad madahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memuji kepada Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ni'mal abdu Suhaibun law lam yakhafillah lam ya'sihi. Ni'mal abdu, sebaik-baiknya hamba Suhaibun, Suhaib. Wah, Suhaib ini hebat imannya, langsung dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Sayyidina Suhaib beliau mengorbankan dunia untuk menyelamatkan agama. Orang-orang yang mengorbankan dunia, dia korbankan uangnya untuk kemaslahatan agama, untuk kemajuan agama, untuk dakwah dalam agama Islam,
mereka orang-orang yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang boga harta banda sok jeung kamajuan agama, kamakmuran agama, urang jadi jelema nu mulia di muka Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu, beliau punya harta benda, ya, beliau korbankan demi untuk menyelamatkan keimanannya kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga rumahnya, kekayaannya ditinggalkan semuanya, beliau hijrah ke kota Madinatul Munawwarah, ya. Kata Rasulullah SAW, ni'mal abdu Suhaibun, hamba yang baik itu Suhaib. Si Suhaib ini orang yang baik. Ini pujian langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau dipuji? Karena beliau mengorbankan dunia untuk menyelamatkan agama. Karena beliau mengorbankan harta untuk menyelamatkan keimanannya. Pun kita seperti itu, juga kita seperti itu. Kalau kita korbankan, ya, dunia kita untuk menyelamatkan agama kita, maka kita menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laulam yakhafillah lam yasi, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau memuji Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu, laulam yakhafillah lam yasi, jikalau dia tidak takut kepada Allah, tentunya dia tidak bermaksiat kepada Allah. Ay lawin tafa'anu khaufullah la yaqau minhu isyan, andai kata hilang darinya takut kepada Allah, maka tidak terjadi baginya kemaksiatan. Kenapa? Di anna ta'atahu mahabbatun fillah, taatnya Sayyidina Suhaib ini semata-mata cinta kepada Allah. La tama'an fi jannatin wala khaufan min narin, ya, beliau itu taat kepada Allah itu bukan karena mengharapkan surga, bukan karena takut oleh neraka. Waduh, ini kelas luar biasa ini. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu, beliau itu taatnya kepada Allah bukan karena ingin surga dan bukan karena takut oleh neraka, tapi karena mahabbatullah, cinta hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga memilih Allah dan Rasulnya daripada dunia dan seisinya. Nah, ini orang-orang yang hebat, orang-orang yang sempurna seperti itu. Di antaranya Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu. Lamma dal musyrikun hajal Madinah wa tarakalahum malahu, ya. Nah, ini orang-orang yang luar biasa, yang imannya luar biasa, sehingga betul-betul ketaatannya bukan mengharapkan surga, bukan karena takut oleh neraka. Kalau kita bukan seperti itu. Kita ini ibadah kalau sion diasupkeun ka neraka gitu orang mah. Ya, kunaon maneh kitu sedekah hayang ka sawarga, kelas urang tah mah. Ya. Ai kelas para sahabat dua mah lain. Ibadahna lain hayang ka sawarga, ibadahna lain sieun ku neraka, tapi karena cinta ke Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita wajib cinta kepada sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.